Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini pagi-pagi kita mau ke Gua Maria dulu sama bibi aku sama Jamal karena Felin tidak bisa naik motor. Jadi perginya harus sama orang. Kita rencananya hari ini mau jalan-jalan, mau lihat kebun sekalian, mau ngecek kebun perkebunan. Ih, suka ya pakai hijab saya lihat deh. Astaga. Men. Pelan. Panas nih. Mau pelan-pelan. Tuh panas. Tempuh 30 menit mungkin naik motor ya. Ada pelangnya Kajong Lemarang. Kita pergi yang lurus. Iya, di sini tidak ada pom bensin yang benar-benar Pertamina, jadi pakai pom bensin mini. Aku kayak gini, kayak aku pakai hijab aja deh besok. Saking panasnya. Masih jauh nih, Kak. Masih lumayan jauh. Kita sudah sampai. Iya. Capek guys, nggak pernah olahraga terus disuruh naik tangga. Bongkok, beneran bongkok. Terus masih jauh lagi ke sana. Yang bikin harus ekstra hati-hati tuh jalannya loh. Ini jalannya berbatu dan licin karena ada lumutnya. Jadi orang tua tidak bisa pergi ke sini. Dan guanya ada di sana. Yang ada pelangnya itu. Jamal istirahat saya lihat tadi nih. Istirahat lama dia. Mana dia? Itu dia. Aduh. Gila ya teman-teman ya. Saya tidak pernah olahraga ya. Lalu saya disuruh naik-naik seperti ini. Capek. Beneran. Ini definisi kaki dan tulang berumur 50 tahun. Jadi kita review sedikit ya, guanya ini beneran gua asli, bukan gua buatan. Karena di beberapa tempat Gua Maria itu dibuat ya, tapi ini gua asli. Jadi warna-warna biru, hijau, kuning yang kalian lihat itu benar-benar lumut dari kelembapan guanya, bukan dicat sendiri. Ada yang menyalakan lilin, jadi setiap kali datang kalau mau berdoa di kepercayaan kami ya, harus menyalakan lilin karena aku Katolik, bibi aku Katolik, Jamal Islam, makanya dia nggak berdoa. Dan dikasih bunga, bukan bunga asli teman-teman, bunga palsu, bunga replika, jadi tidak membusuk seiring waktu. Karena ini kan tempatnya tempat community ya, jadi nggak ada yang membersihkan juga. Makanya kalau kalian lihat bekas-bekas lilinnya ini sampai ke bawah. Jadi yang membersihkan biasanya volunteer. Kalau ada orang-orang yang datang dari gereja, kesusteran mau membersihkan, baru dibersihkan. Jadi aku udah berdoa tadi di Bunda Maria di sana. Dan sebenarnya setelah itu kita nggak ngapa-ngapain lagi. Aku lupa bawa lilin teman-teman. Seharusnya pakai lilin ya, beli lilin gitu kayak yang di belakang-belakang. Cuma nggak ada. Jadi habis ini mau langsung pulang karena habis ini aku mau belanja buat pergi ke kebun. Jadi aku beli samyang dulu, yang 4 ini mau buat kita makan di kebun, yang ini buat Sharon, karena Sharon masih umur 9 tahun, dia nggak makan pedas. Yeay, sama beli minum, biar tidak haus di sana. Sudah selesai struknya. Ya, mau beli gorengan, berapa harganya? 1.000. Beli 55 ya. Tahu isi 5, terus OT-OT 5. Apa itu? Bakwan. Oh, kelihatan sekali orang Jawanya nih, OT-OT lah. Baru goreng. Ya, itu 5, ini 5. Ada sambalnya? Saus. Saus. Lombok ada? Lombok sih. Pakai lombok. Oke.
Oke, pulang dari Alfamart, kita udah belanja-belanja tadi. Sekarang kita mau langsung OTW cus. Cuma kita nggak cuma berdua, ada temen juga yang bakal ikut. Dia yang punya kebun lebih tepatnya ya. Kita kalau nggak ngajak mereka, kita nggak ke kebun ya. Jadi yuk kita berangkat. Ada jagung putih, aku kira awalnya jagung kuning, tapi ternyata jagung putih. Terus kita rencananya mau masak-masak di sana habis bekerja karena kita bawa parang. Makanya kita bawa air, bawa panci, kita mau bikin api unggun di sana. Ini air juga. Kita mau berangkat habis ini. Coba. Sudah menawarkan tapi bingung. Ya, baik, Sa. Oh ini Ya, itu bawa sudah. Kita sudah sampai di kebunnya. Ternyata kebunnya ada di sekitaran hutan. Membawa peralatan ini masuk ke dalam kebun, tapi sebelum kita mau makan-makan kita harus kerja dulu di situ karena kita mau nyabut-nyabut rumput pakai parang. Let's go. Di bawah sangat-sangat berlumpur dan basah karena musim hujan. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan jalannya itu tidak lurus, melainkan mendaki. Pulang dari kebun ya, aku nggak kurus, nggak tahu lagi. Aku berekspektasi pulang dari sini turun 2 kilo. Karena jalannya mendaki. Akhirnya kita sampai juga di pationya. Mau taruh barang-barang dulu di atas ini. Sudah ada yang beberapa yang lapuk tapi nggak masalah. Terus kita mau kerja dulu ya, jadi jangan langsung makan. Kita mau ambil parang dan bekerja. Sampai saya ketemu ular di sini, saya pulang. Asli. Daun-daun yang tadi, tanaman yang tadi sudah kita angkat, kita taruh di sini, teman-teman. Karena ada api di sini, juga ada kelapa tua, kelapa kering, buat mengusir serangga dan nyamuk-nyamuk. Jadi sengaja kita buat seperti ini. Apinya bakal naik dengan sendirinya dan membuat asap yang baik untuk kita dan jelek untuk serangga. Jadi nanti serangganya akan menyusoi. Sudah mulai keluar asap-asapnya. Semoga asap-asap ini membunuh semua nyamuk-nyamuk karena banyak banget. Pas syuting nggak ada nyamuknya. Pas nggak di syuting nyamuknya begini semua. Nggak kelihatan. Mana? Ini tidak bisa terlepaskan. Sekarang kita mau mencari rebung, teman-teman. Ini ada bambu. Kita mau cari rebung alias bambu muda. Yang di sebelah aku adalah bambunya. Jadi biasanya rebung itu ada di sekitar bambu, pohon bambu. Aku sekarang mau cari, bersyukur sudah bawa parang. Mau mencari di mana rebungnya berada. Biasanya ada di pinggir-pinggir. Oh itu ketemu teman-teman. Ketemu 2. Nah, yang belum tidak tahu model rebung seperti apa, dia kerucut seperti ini. Tenang, ini enggak. Ini tajam tapi dia empuk. Ya, nggak kayak bunga mawar. Tangkai mawar kan keras. Ini empuk, bisa dipotek. Jadi kita harus buang dulu sekitarannya. Jadi bisa dicabut dari bawah, dipotek dari bawah. Oh, ini lumayan nggak keras sih. Kan langsung keluar teman-teman, rebungnya gede dan bagus, dia masih putih ya. Jadi ini tidak terkontaminasi oleh virus. Kita cabut juga yang kecil. Jadi di sini ya teman-teman, itu ada kayak serabut halus, kayak rambut halus. Ini gatal banget. Jadi kita tidak boleh terlalu lama megang batangnya ini. Tidak boleh terlalu digenggam juga. Oke,
sekarang kita langsung saja kita mau parang yang kecil. Nah, gampang kan marangnya? Tuh, sudah. Tangan aku udah gatel-gatel nih ya, mohon maaf nih. Jadi harus aku sudahi. Ya, tadi kulitnya sudah aku buka semua. Jadi kalau kita pegang bagian bawahnya sini nggak terlalu gatal ya. Yang gatal itu kalau kita pegang serabut kayak gini. Ini gatal banget. Makanya tadi sudah aku buka dan sekarang kita mau langsung bawa ke gubuk. Jamal menemukan satu lagi. Mana sini aku bawa pulang. Wah, gede sih yang dibawa sama Jamal. Jadi totalnya kita punya 3. Yuk kita bawa pulang. Licin jalannya, jadi harus pelan-pelan dan hati-hati. Sekarang kita taruh di atasnya pendopo. Satu lagi. Kita taruh. Oma lagi mau bikin api. Di sini kita sudah taruh minyak tanah karena Velin takut api. Jadi Oma yang bikin. Ini bukan kali pertama kami pergi ke kebun dan juga sambil masak-masak. Iyap, kalian benar. Kami mau masak-masak. Itu kenapa kami membawa segala peralatan memasak dan juga sekarang membuat kompor. Kompor yang kami buat kompor ala-ala untuk di hutan atau di desa. Jadi kalian juga bisa belajar ya. Siapa tahu suatu saat nanti kalian tersesat di hutan, kalian bisa tahu caranya masak. Gak ribet, kayu-kayuannya pasti bisa ditemukan di hutan manapun. Jadi yuk kita belajar. Sekarang Oma lagi membuat kayak kayu untuk menggantung periuk di atas. Jadi kayunya dua-dua akan ditanam seperti itu. Lalu bagian atasnya dikasih kayu lagi, lalu gantung periuk. Step pertama, kalian cari 3 batu agak besar untuk menjadi fondasi kompor. Boleh nggak pakai juga nggak masalah ya, ini supaya simetris aja. Lanjut, kalian tambahkan juga ranting-ranting pohon yang sudah kering, batok kelapa kalau ada. Kalau nggak ada bisa tambah daun-daun kering. Masukkan minyak, tanah, dan juga nyalakan dengan api. Untuk supaya apinya ini tetap besar dan menyalanya bagus, boleh deh kalian kipas-kipas agar apinya tetap membara. Kalau nggak, udah pasti dia ciut apinya dan kalian nggak berhasil bikin kompor ala-ala. Ya, jagungnya mau panggang dengan ini ya kan? Iya. Oh, kalau misalnya kita mau panggang jagungnya langsung dengan kulitnya, kita kupas dulu sedikit bagian luarnya sampai agak ini ya, sampai agak tipis. Jadi nanti masaknya rata dan nggak gosong. Tipis aja. Ya, jangan terlalu banyak. Pokoknya kalau misalnya sudah kelihatan kayak biji-biji jagungnya sedikit, ya udah biarin aja gitu. Kita taruh sana dulu. Iya. Tada, semua jagungnya sudah kita kuliti sampai agak tipis, lalu langsung kita masukkan ke atas apinya. Sekarang. Kalau sudah jadi arang, barulah kita bisa bakar jagung atau apapun itu di atasnya. Jadi matangnya merata. Jamal lagi buat pencapit alami dari batang bambu. Jadi kita bisa bolak-balik jagung nantinya. Jagungnya sekarang kita balik terlebih dahulu, jadi nggak gosong satu pihak sebelah. Video ini juga bisa menjadi survival guide kalian kalau misalnya suatu saat nanti nih, nggak menutup kemungkinan kan kalian bisa tersesat di hutan dan kelaparan, kalian nggak perlu makan primitif gitu, kalian bisa memasak. Jadi ngerti kenapa alasannya Ama selalu bilang kalau aku pergi ke hutan yang wajib dibawa adalah korek api dan juga minyak tanah. Sudah jadi jagungnya. Emang kelihatan ya agak-agak kusam begitu, tapi percayalah dalamnya matang. Sekarang kita mau buka bungkus jagungnya yang tadi sudah kita bakar. Semua jagung sengaja dibakar sampai gosong kulit luarnya, karena kalau misalnya nggak dibakar sampai gosong, dalamnya niscaya masih mentah. Itu kenapa tadi ketika kami menguliti kulit jagung, tidak kami kuliti sampai habis. Kami sisakan sekitar 1-2 lembar tipis agar jagung tetap bisa masak dengan sempurna, tapi dalamnya tidak gosong. Hasilnya tetap bagus, bisa dimakan, dan yang pastinya enak meskipun sederhana. Oke. Kita tadi sudah bikin jagung, sekarang mau masak minyak.
Aku tadi sudah beli samyang sama gorengan, tapi gorengannya nggak kita masak. Jadi mau masak itu pakai ini, pakai periuk, dan juga kita tadi ada bawa air matang buat masak mie-nya. Fokus. Taruh air di mie-nya karena apinya sudah siap. Oke, kita tutup, lalu kita mau langsung masak ke sana. Oke. Masak kali ini benar-benar berbeda seperti kompor yang kalian punya di rumah. Kami pakai 2 batang untuk dijadikan alat sanggahan dan juga 1 batang lebar yang panjang untuk dijadikan tempat menggantung pancinya. Jadi benar-benar tradisional banget. Nah, kalian bisa lihat airnya cepat sekali mendidih. Baru dimasukkan 2 menit sudah langsung mendidih loh. Oke. Oma tadi udah nebang buat daun pisang. Ini bakal kita buat alas alias kita buat piring. Daun pisangnya aku bawa dulu. Kita mau memotong semua daun pisang ini menjadi ukuran yang layak. Kayak gini kan? Di video kali ini aku benar-benar minim voice over supaya kalian itu bisa mendengarkan suara-suara relumputan, suara jangkrik, dan suara-suara alam. Jadi bisa nemenin hari Senin kalian yang hektik dengan suara-suara keindahan alam yang sangat luar biasa. Teman-teman, semua batang dan juga daun pisang yang tadi sudah dipotong wajib diseka dulu dengan kain lap setengah basah. Daun pisang tidak boleh dicuci apalagi direndam air. Jujur aku nggak tahu alasannya apa, tapi menurut Ama karena daun pisang itu bisa beracun kalau kena air. Nggak tahu ya itu mitos atau fakta atau Ama cuma mau nakut-nakutin aku. Kita pindahkan mie-nya ke sini. Mungkin kalian nanya gitu, Kak Ferin kenapa kok masaknya mie sih? Kenapa nggak mau masak masakan desa yang lainnya? Bukan nggak mau, tapi aku ngerasa aku mau masak yang lebih instan-instan aja. Karena udah capek bersih-bersih kebun, aku nggak ada kepikiran nih mau masak nasi uduk, mau masak tumpeng di dalam kebun. Jadilah kita bikin yang simpel-simpel aja. Berhubung teman-teman aku nggak pernah nyobain samyang karena harganya 22.000 dan mahal. Jadi aku pengen mereka nyobain samyang. Aku udah nanya sama Jamal, padahal Jamal, kamu yakin ini pedes banget loh, dan dia kayak menantang aku gitu ya, kayak enggak kok aku bisa makan pedes, nanti deh Cece lihat gitu. Oh iya, biar nggak bingung ya, 2 mie yang tadi aku masak ala Jepang itu untuk adik aku Sharon dan juga untuk Oma karena mereka tidak bisa makan pedis. Jadi yang makan pedis hanya kita. Teman-teman, kita kalau orang NTT ngomong pedas itu pedis. Jadi jangan kaget ya, kita tahu kok artinya harusnya ngomongnya pedas, tapi kita ngomongnya pedis. Oh iya, kalau kalian pakai panci dan kalian mau membuat seperti ini, jangan pakai sembarang panci. Karena bawah panci kalian atau pan atau wajan yang nanti kalian pakai akan menghitam. Jadi benar-benar pakai panci yang memang sudah ingin kalian tumbalkan dan ikhlaskan. Seperti yang sudah aku bilang di awal, kalau daun pisang akan menjadi alas piring untuk segala masakan yang sehari ini kami buat di kebun. Sudah selesai mie-nya yang samyang. Teman-teman, aku mau ngomong kalau misalnya vlog akan tayang lebih sering ketika bulan puasa, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan hari Minggu. Jadi 4 kali seminggu, yang biasanya dari 3 kali seminggu. Biar kalian nggak bosen gitu puasa di rumah dan ditemani sama aku. Makanya ya teman-teman, jangan lupa ikutan karena di setiap video akan ada giveaway yang berbeda-beda. Gorengannya sekarang mau aku pindah ke atas daun pisang juga. Jadi sama, tadi aku ada beli ote-ote, ada beli bakwan, terus ada beli ini, tahu isi. Mantap. Jagungnya juga sudah selesai dibakar dengan sempurna. Jadi makanan kita hari ini ada jagung, ada gorengan, dan juga ote-ote, tahu isi, ada samyang.
Kita punya makan ini hari. Pedes ya, Mal? Lumayan. Kabar gorengannya baik juga. Pedes. Teman-teman, aku kepedesan, tapi kita harus tetap makan dan melanjutkan ini semua. Pedes. Angkat. Terakhir lebih. Sekarang kita mau makan jagung bakar. Jagungnya murni dibakar ya. Aku nggak pernah makan jagung bakar seperti ini sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya. Dia teksturnya lebih keras, tapi matang. Kalau jagung putih emang teksturnya lebih keras daripada jagung kuning. Dan dia nggak terlalu tebal-tebal bulir jagungnya. Makan jagung, enak. Semua makan jagung. Ada tidak bingung orang yang kiri botol pisang di belakang. Pulang sudah kita, sudah selesai makan, udah kenyang, waktunya pulang. Dia tidak akan membalas pesanmu, Jamal. Biar sudah, jangan harapkan dia, Jamal. Masih yang Lombok tuh kan? Masih orang Lombok kah? Dadah, bawa pulang rebung buat Ama masak. Oleh-oleh dari kebun buat Ama. Ama, ada rebung banyak nih. Buat Ama, kami petik dari kebun.